Waalaikumsalam, Bu Dewi. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik Bu. Bu Rio sendiri bagaimana kabarnya? Eh, Gimana ya Bu ya? Agak kurang baik sih sebenarnya ini Bu. Loh, kenapa Bu Rio? Ada apa? Saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Rio juga Iya terlihat ya. sedikit agak murung ya, tidak seperti biasanya. Iya Bu Dewi. Apa Bu Dewi ada waktu sekarang? Mungkin Kebetulan ada saya tuh Bu. gitu. Kalau ada waktu, saya mau curhat, Wah, tapi sinyalnya Bu ini Rio ya. membutuhkan. Mana Bu? Iya. Ya, kalau ada waktu, saya mau curhat. Tapi ini membutuhkan waktu agak lama, Bu Dewi. Bagaimana? Tidak apa-apa Bu. Kebetulan hari ini saya lagi free, tidak ada kerjaan apapun. Jadi saya bisa mendengarkan cerita apa saja dari Bu Riyu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama. Jadi apa yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu Dewi, sebenarnya itu bingung mau mulai dari mana gitu. Eh, Apa mungkin dari sisi yang mana, apa yang sisi yang sini, apa yang sisi yang sebelah sini tuh saya bingung gitu loh Bu Dewi, gimana ya? Nggak usah bingung Bu Riyu. Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan sekarang. Gini. Sebenarnya saya itu bingung akhir-akhir ini, Bu Dewi. Saya perhatikan anak-anak itu kurang semangat dalam pembelajaran yang apa saya berikan gitu loh, Bu Dewi. Walah, jadi Bu Riyu merasa bahwa anak-anak itu kurang semangat dalam pembelajaran. Lalu bagaimana Hmm, eh, yang Ibu rasakan selain kebingungan itu? Sepertinya ada hal lain yang membuat Bu Riyu itu merasa bingung gitu. Coba Ibu ceritakan yang lainnya lagi, mungkin ada lagi. eh, ini Bu, saya khawatir anak-anak kurang tertarik dalam pembelajaran saya. Itu maksudnya, Bu. Riyu juga khawatir karena anak-anak kurang tertarik dalam pembelajaran itu. Terus menurut Iya. Bu Riyu, pembicaraan kita hari ini itu tujuannya untuk apa? Eh, saya ingin mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini, begitu Bu Dewi. Baiklah, berarti pembicaraan kita untuk mendapatkan solusi gitu ya Bu. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti dapat menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Riyu. Terus terang ya Bu ya, saya ini kepikiran sama anak-anak karena kurang tertarik dan kurang kreatif saat apa saya berikan itu tugas dalam pembelajaran gitu loh Bu. Jadi Bu Riyu kepikiran karena anak-anak kurang kreatif gitu ya Bu saat Ibu berikan tugas
pembelajaran kan. Nah, kalau seperti itu kira-kira hambatan apa saja yang membuat anak-anak itu kurang tertarik dan kurang kreatif di dalam pembelajarannya Bu Rio? Apa ya? Mungkin mungkin karena saya kurang dalam menggunakan media pembelajaran kali Bu, dan mungkin dalam diri saya sendiri itu kurang kreatif, inovatif dalam memberikan pembelajaran gitu. Mungkin sih begitu Bu. Oh, jadi menurut Bu Rio kurang menggunakan media pembelajaran, juga kurang kreatif dan inovatif gitu ya Bu. Iya. Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang hambatan-hambatan yang Ibu alami itu? Saya sudah pernah menggunakan media dengan gambar, tetapi anak-anak masih kurang tertarik. Kadang masih ada yang ngobrol sendiri dengan temannya, dengan teman satu dan teman yang lainnya begitu. Dan kayaknya itu yang saya berikan itu kurang menarik perhatian gitu untuk anak-anak. Jadi Bu Rio pernah ya menggunakan media gambar saat pembelajaran, tetapi anak-anak masih saja ada yang ngobrol sendiri. Kemudian bagaimana Bu Rio mengatasi masalah tersebut? Saya akan berusaha membuat media-media atau alat pembelajaran edukasi, pembelajaran yang lebih menarik dengan memanfaatkan penyediaan yang ada di lingkungan sekitar, terus menggunakan video yang ada di YouTube, atau bahkan nanti saya akan membuat tampilan video-video sendiri melalui Canva mungkin Bu. Jadi Bu Rio akan memanfaatkan lingkungan sekitar, juga memanfaatkan video yang ada di YouTube. Bahkan tadi Bu Rio bilang juga akan membuat video sendiri. Ya, akan membuat video sendiri. Apakah membuat video sendiri itu tidak akan mengganggu kegiatan Ibu yang lain? Kan pembuatan video itu pasti memerlukan waktu yang lama. Tidak sih Bu, justru nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman untuk membuat video. Nanti membuat videonya itu ya ketika saya itu di rumah. Jadi saya itu mungkin akan membuat videonya di rumah untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan saya berikan besok gitu Bu. Bagus Bu Rio, itu ide yang sangat bagus. Selanjutnya, tindak lanjut apa yang akan Ibu Rio lakukan? Ya Bu, tindak lanjut yang saya akan lakukan itu mungkin saya nanti akan berbicara dengan teman-teman, terus membuat video yang menarik agar anak-anak dapat tertarik dan juga kreatif dalam pembelajaran. Dan melalui video nanti itu saya berharap nih anak-anak itu bisa tertarik. Rasa penasaran itu muncul di anak-anak untuk melihat video itu gitu Bu. Ya, baik. Bu Dewi. Bu. Jadi nanti Ibu ya. Dan dengarkan Bu suara saya tadi sepertinya ada gangguan sinyal ya Bu ya. Terus kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana Ibu tersebut? Yang pasti sih teman-teman rekan guru di sekolah Bu. Wah, bagus Bu. Kira-kira
ada di skala berapa antara 1 sampai 10 jika rencana Ibu tersebut berhasil dilaksanakan? Bu Riu? Wah, hebat sekali Bu, berada di skala 8 sampai 9. Memang harus seperti itu Bu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Riu. Ya Bu, terima kasih untuk Bu Dewi sudah mau mendengarkan curhatan. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan gitu agar anak-anak menarik dan kreatif dalam pembelajaran yang saya berikan gitu. Iya Bu. Bu Riu? Halo Bu Riu? Iya, ya Bu. Ya. Gimana tadi Bu? Terima kasih saya ucapkan ke Bu Dewi yang sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan agar anak-anak tertarik dan kreatif dalam pembelajaran yang saya berikan gitu Bu. Iya, sama-sama Bu Riu. Semangat ya. Semoga rencana Ibu dapat berhasil dan berjalan lancar. Amin Bu. Kita ketemu minggu depan lagi ya. Saya ingin tahu cerita lebih lanjutnya ketika sudah menerapkan apa yang Ibu rencanakan tadi. Iya Bu, nanti saya akan menceritakan hasilnya pada Bu Dewi. Sekali lagi terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Dan saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Riu. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Bu Riu. Terima kasih ya Bu Riu sudah meluangkan waktu siang ini untuk kita dapat bercakap-cakap. Iya, sama-sama Bu Dewi. Kita akan dan Bu Dewi mau ngomongin pada ini. Iya nih Bu, saya mau ngomong tentang pekerjaan saya yang menjadi guru dan sekalian menjadi ibu rumah tangga. Dan saat ini saya kan juga menjadi calon guru penggerak. Di sini saya mau ngomong bagaimana sih agar saya itu bisa fokus dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam guru penggerak. Oke, gitu yang mau diomongin. Jadi sekarang selain ibu rumah tangga, oh gitu ya Bu ya. Nah, dan gimana caranya agar Bu Dewi bisa fokus dalam pekerjaan tugas-tugas guru penggerak. Itu ya Bu Dewi. Iya Bu, betul. Ya, karena ini kapan yang singkat ya. Apa yang ingin Bu Dewi dapatkan sih dari akhir percakapan yang kita lakukan siang ini? Iya Bu, yang saya inginkan saat ini, saya itu ingin mengerjakan tugas guru penggerak, bisa fokus, kemudian juga dapat mengurangi kegiatan-kegiatan saya yang kurang penting. Bu Riu?
ingin bisa fokus untuk Sepertinya mengerjakan dan sinyalnya ya Bu ya. mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang penting. Iya, Halo? iya Ibu. Oke. Jadi Bu Dewi ingin bisa fokus untuk mengerjakan dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang penting. Begitu ya Bu Dewi? Iya Bu, benar sekali. Oke. Saya ingin mengurangi kegiatan-kegiatan yang Menurut kurang Bu penting. Dewi, yang bisa membuat Bu Dewi bisa fokus menurut Bu Dewi yang bisa membuat Bu Dewi bisa fokus untuk mengerjakan tugas guru penggerak Bu Dewi? Menurut saya, saat saya mengerjakan tugas dengan tenang, tidak terlalu banyak memikirkan kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah dan tidak merasa terganggu. Dan itu saat saya lagi fokus. Oke, jadi saat fokus Bu Dewi itu tidak terlalu banyak pikiran dan tidak merasa terganggu. Begitu ya Bu Dewi? Iya, Bu Rio. Lalu apa yang sekarang mungkin membuat Bu Dewi nggak bisa fokus, terus merasa terganggu dan biasanya mengganggu pekerjaan Bu Dewi, tugas Bu Dewi? Jadi yang membuat saya merasa terganggu itu mungkin kayak ada hal-hal yang di luar dugaan. Hmm? Di luar dugaan kerjaan yang membuat saya harus memikirkan hal apa nih yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian hal-hal yang tidak mengganggu saya intinya, Bu. Oh, kalau sekarang ya ada hal di luar dugaan, apa reaksi Bu Dewi? Biasanya saya kalau benar-benar harus membutuhkan tindakan cepat, saya akan melakukan sesuai apa yang terjadi saat ini. Mhm. Jadi yang membuat saya tidak fokus dan merasa terganggu, saya melupakan tugas saya yang harus saya lakukan dan mendahulukan hal-hal yang mendadak seperti itu. Begitu. Nah, yang Bu Dewi inginkan jika dalam suatu pekerjaan ya, ada sesuatu yang tiba-tiba mendadak, Bu Dewi inginkan yang baik yang bagaimana? Baiknya sih saya mengerjakan hal pekerjaan yang mendadak itu dan tidak menyampingkan tugas. Oke oke. Yang Jadi pengennya Bu seharusnya. Jadi Dewi ini loh Bu, ingin saya mengerjakan saya gimana gimana? gini Bu, jadi saya itu mengerjakan hal pekerjaan yang mendadak itu dan tidak menyampingkan tugas yang Mhm. seharusnya saya kerjakan. Gitu Bu. Oh, mhm. Oke oke. Jadi, pengennya Bu Dewi nih ya, ingin mengerjakan hal yang mendadak itu, melupakan tuh yang ada, yang seharusnya Bu Iya, Dewi jadi saya ingin seimbang antara hal pekerjaan yang mendadak dan pekerjaan tugas yang seharusnya saya kerjakan. oh, apa yang Bu Dewi pikirkan yang akan membuat Bu Dewi tidak melupakan apa yang seharusnya Bu Dewi kerjakan meskipun ada pekerjaan yang mendadak? Apa ya? Hmm, mungkin saya dapat lakukan yaitu mencatat, terus lebih tenang dengan Mhm, pekerjaan hal yang oke. mendadak. Begitu sih kayaknya, Bu. Oke, mungkin ada lagi yang Bu Dewi lakukan selain mencatat dan lebih tenang dalam menghadapi pekerjaan hal yang mendadak begitu?
Kayaknya tidak ada lagi sih, Bu. Oh, ada lagi ya. Eh, Kapan Bu Dewi ada tugas lagi dari calon guru penggerak dari apa? Itu kegiatan guru penggerak. Sepertinya minggu-minggu ini akan ada tugas lagi, Bu. Hmm, nah, kalau satu dari guru penggerak ya Bu Dewi ya, hmm, akan mencoba mencatat dan bersikap lebih tenang. Mana yang mungkin Bu Dewi lakukan pertama dari dua dua hal itu? Yang pertama, membuat catatan terlebih dahulu dan bersikap lebih tenang dalam mengerjakan tugas. Gitu. Eh, Catatannya kalau boleh tahu ya Bu Dewi ya, catatannya itu seperti apa ya Bu? Mungkin catatan yang rinci, misalnya tanggal akhir mengumpulkan tugas. Kemudian nanti saya juga ada catatan apa saja tugas-tugas yang belum terselesaikan. Jadi biar semuanya terselesaikan gitu, Bu. Oh begitu. Eh, ada yang membantu Bu Dewi nggak untuk membuat Bu Dewi itu agar Bu Dewi ingat tentang catatan yang Ibu Dewi buat agar bisa mengerjakan tugas dengan tepat gitu Bu? Mungkin ada dari teman CGP yang lain, Bu. Ada juga PP dan Fasil, Bu. Oh begitu. Eh, dari hal itu ya, dari catatan rinci terus apa namanya Iya, membuat tenang itu yang Ibu inginkan itu berapa skalanya? Antara 1 sampai 10 berapa? saya menginginkan skala itu kalau bisa ya 9 sampai 10, Bu. Biar ada perubahan saya Oh. tidak bingung lagi gitu loh. Iya, iya. Ya Bu Dewi, itu apa namanya hal yang sangat hebat itu Bu Dewi. Kita berharap, saya berharap juga Bu Dewi bisa mencapai skala tersebut. Aduh, Bu Dewi, sayang sekali ya, waktunya hampir habis nih ya karena sudah siang. eh, Mungkin anak-anak juga mau masuk juga ini ya Bu Dewi ya. Iya, Bu. Padahal kita lagi seru-serunya ya, Bu. Iya, gini, di akhir percakapan ini ya Bu Dewi, apa yang Bu Dewi dapatkan itu dari percakapan kita ini? Dari percakapan yang kita dapatkan ini, saya bisa lebih fokus, saya juga bisa menghadapi pekerjaan yang mendadak tapi tidak melupakan apa yang harus saya kerjakan. Saya juga bisa membuat catatan rinci dan bisa meminta bantuan dari CGP lain, bahkan dari PP saya dan juga Fasil. Itu untuk mengingatkan dan lebih tenang bila mengerjakan atau menghadapi tugas dan pekerjaan hal yang mendadak. Oh, begitu. Ini kapan nih Bu ngomong-ngomong tuh kapan hal tersebut ya Bu Dewi lakukan? Kapan? Sesegera mungkin, Bu, akan saya lakukan. Mungkin bahkan selesai percakapan ini, saya akan langsung membuat catatan. Catatan untuk rincian-rincian tugas saya, Mhm. kapan dikumpulkan, tugas apa saja yang belum saya kerjakan. Itu, Bu. Oh, gitu. Ya itu bagus sih, untuk membantu Ibu untuk membantu Ibu mengingat tugas-tugas yang belum terselesaikan dan tugas yang harus tepat kerjakan, dikumpulkan gitu ya Bu ya. Oke, terima Iya. kasih ya Bu Dewi atas waktunya dan semoga Bu Dewi dapat mengerjakan tugas dengan baik dengan catatan yang Bu Dewi buat dan dapat dengan tenang mengerjakan tugas-tugas.
Iya Bu, saya juga berterima kasih kepada Bu Riu sudah mau meluangkan waktunya, juga membantu saya dalam mencari solusi, memecahkan masalah yang saya hadapi. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Riu. Oke, sama-sama Bu. Apa namanya? Mungkin minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya saya akan tanya kepada Bu Dewi bagaimana apa namanya itu reaksi Bu Dewi setelah membuat catatan terperinci seperti itu dalam Siap Bu. apa dalam mengerjakan itu tugas-tugas CGP itu. Iya, siap Bu. Saya juga tidak sabar ingin menceritakan nanti bagaimana saya setelah mendapatkan solusi ini kepada Bu Riu. Oh gitu ya Bu ya. Oke. Iya. Terima kasih Bu Dewi. Ya, Iya, selamat siang sama-sama Bu Bu Dewi. Riu. Iya, selamat siang Oke. Bu Riu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya.